Malam juga Pam. Pam, lama juga kita nggak ketemu. Bagaimana kabarmu? Aku baik, Mon. Sehat juga. Bagaimana kabar adik-adik di rumah ya, Mon? Iya ya. Bagaimana kabar adik-adik yang di Butuh, di Sidomulyo, di Cumedok? Kalinoko dan Wates juga ya, Mon? Iya Pam. Tentunya dalam keadaan baik dan sehat ya Pam ya. Iya, Mon, tentunya dong. By the way, kamu sudah mengerjakan tugas dari guru belum, Mon? Tenang Pam, santai aja, nanti aja ah. Masih pagi nih. Momon, tugasnya sudah dikerjakan belum dari Bu Guru? Tuh, Mon, disuruh Kak Lulu tuh. Ah, nanti saja Kak, masih pagi nih. Terus, kamu mau ngapain, Mon? Kita main-main aja yuk Pam. Main apa, Mon? Kita main tebak-tebakan yuk. Ayo, Mon, gimana caranya? Caranya, aku pakai tulisan di kepala. Kamu yang nanyain aku Pam. Biar aku yang nebak jawabannya. Boleh, Mon, ayo. Oke Pam. Are you ready? Ya jelas ready dong, Mon. Cluenya, Mon. Ini salah satu dari buah-buahan. Manis, Mon. Bisa jadi. Bulat, Mon. Salah. Panjang. Bisa jadi. Kesukaan kamu, Mon. Bisa jadi. Aku tahu, Mon. Pisang kan? Ya, ketebak deh. Pinter amat lu Pam. Makanya banyak-banyak belajar, Mon. Dan makan sayur tentunya. Sekarang gantian, Mon. Oke, siapa takut Pam. Are you Rudy, Mon? Kok Rudi Pam? Ready maksudnya, Mon. Walah Pam. Ready Pam? Kalau ini tentang tokoh, Mon. Aku tahu. Spiderman Pam. Wiladalah. Belum, Mon. Maaf, aku semangat soalnya. Baiklah, tokoh ini ada di Alkitab. Apakah tokoh ini cowok? Bisa jadi. Salah satu nabi? Bisa jadi. Perjanjian baru? Salah. Oh, perjanjian lama berarti. Bisa jadi. Ada di Keluaran? Bisa jadi. Oh, aku tahu. Momon, udah dikasih tahu dari tadi, kerjain dulu tugasnya. Malah main, mandi belum, makan belum, kerjain tugas juga belum. Nanggung Kak, lagi seru ini. Tugasnya nanti aja. Gak mandi, momen juga masih ganteng kok. Hihihi. Ayo lanjut Pam. Aku tahu jawabannya. Nabi Musa kan? Nah, bener, Mon. Jawabannya Nabi Musa. Tapi ngomong-ngomong loh, Mon, tentang Nabi Musa, Mon. Tahu nggak ceritanya? Apa Pam? Nabi Musa itu nabi yang taat dan nurut sama Tuhan loh. Mau tahu ceritanya, Mon? Mau tahu? Mau Pam. Baiklah, Mon. Yuk kita panggil Kak Puji. Ayo Pam. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Kak Puji. Halo anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Di minggu terakhir bulan Oktober ini, anak-anak akan belajar bersama-sama kembali, belajar firman Tuhan bersama Bu Puji. Nah, tapi sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan, kita akan berdoa kembali. Kita akan berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Di setiap waktu Tuhan selalu menyertai kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan pada
pagi ini terambil dari Ulangan 34 ayat 1 sampai 12. Bu Puji akan membacakannya untuk kita semua dengan judul Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Yoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tantangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Bu Puji mempunyai cerita tentang siapa ya tadi ya? Waktu Bu Puji baca tadi, ternyata dia adalah tentang nih. Siapa ini ya? Huruf awalnya adalah M. Huruf kedua adalah U. Huruf ketiga adalah S. Huruf keempat adalah A. Nah, siapa? Anak-anak tahu? Dia adalah Musa. Ya, dia adalah Musa. Siapa ya Musa itu? Beberapa minggu yang lalu, anak-anak sudah banyak diceritakan tentang Nabi Musa, dari kelahiran sampai perjalanan kehidupan Nabi Musa. Nah, Musa adalah seorang Ibrani dari suku Lewi yang diangkat anak oleh putri Firaun, putri dari raja bangsa Mesir. Sesudah menjadi dewasa, dia diutus oleh Tuhan. Diutus untuk apa ya? Dia diutus menjadi nabi bangsa Israel. Allah memberikan tugas kepadanya untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah penjajahan, yaitu tanah Mesir. Nah, Musa ini selalu diberkati dan disertai oleh Allah dalam melakukan pekerjaannya. Apa saja ya berkat dan penyertaan Allah yang diberikan kepada Musa? Sambil mengingat-ingat kembali ya cerita yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu di minggu-minggu yang lalu.
Ya. Nabi Musa memberitahukan tentang 10 Tuhan Allah kepada bangsa Mesir. Ini adalah tulah-tulah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Mesir. Minggu-minggu yang lalu anak-anak sudah belajar bersama tentang tulah-tulah ini. Kemudian selanjutnya adalah gambar apa ini? Ini adalah pada saat Nabi Musa mengubah tongkat menjadi ular. Anak-anak masih ingat ceritanya? Baik. Kemudian apalagi ya yang dilakukan Nabi Musa? Nah, gambar apa ini? Ini adalah gambar Laut Teberau. Nabi Musa membelah Laut Teberau ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Selanjutnya, Nabi Musa menerima perintah Allah dalam bentuk 2 loh batu. Nabi Musa dan 2 loh batu. Ini berisi tentang perjanjian atau kitab Taurat. Selanjutnya, setelah itu Musa mengiring bangsa Israel untuk mendekati tanah perjanjian. Bangsa Israel mendekati tanah perjanjian. Nabi Musa sudah melihat tanah perjanjian yang begitu subur, yang begitu makmur, yang jauh dari tanah Mesir. Nah, karena penyertaan Tuhan, Nabi Musa mempunyai umur yang sangat panjang. Kalau saat-saat ini untuk usia orang tua kita sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi untuk Nabi Musa berapa tadi dari ayat yang sudah kita baca? Tuhan memberikan umur panjang sampai usia 120 tahun. Ya, Musa berumur 120 tahun. Itu semua karena penyertaan Tuhan semata. Nah, banyak kan anak-anak penyertaan Tuhan yang diberikan kepada Musa? Pastinya juga masih banyak yang lain yang diberikan kepada Musa. Nah, ayo sekarang Bu Puji mau tanya, siapa yang ingin sekali diberkati dan disertai oleh Tuhan seperti Nabi Musa? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, Bu Puji juga ingin sekali seperti Nabi Musa diberkati dan terus disertai oleh Tuhan. Nah, sekarang mengapa Musa menjadi pribadi yang diberkati dan disertai oleh Allah dalam kehidupannya? Ada yang tahu? Ya, karena Musa itu selalu setia dan menaati perintah Allah dalam kehidupannya. Musa tidak pernah membantah Allah. Dia selalu menurut dan melakukan perintah Allah. Ketika Allah menyuruhnya, Musa gak pernah bilang, nantilah, tunggu ya, males. Musa tidak seperti itu. Nah, sekarang Puji juga mau tanya lagi, siapa yang kalau disuruh sama orang tuanya bilangnya nanti, males? Nah, tolong yang selalu seperti itu jangan diulangi lagi ya, karena itu pasti akan mendukakan hati Bapak Ibu. Jadi anak-anak harus selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua dari anak-anak. Kemudian Musa juga selalu dekat dengan Allah. Dia rajin sekali berdoa. Saat pagi, siang, malam, Musa rajin berdoa kepada
Tuhan. Nah, sekarang siapa yang seperti Nabi Musa yang rajin berdoa? Boleh angkat tangannya lagi. Iya, sebelum melakukan sesuatu, kita harus selalu berdoa. Sebelum tidur, kita berdoa dulu. Bangun tidur, kita juga berdoa pada Tuhan. Mau makan, mau mandi, mau bermain, mau melakukan kegiatan apapun, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, Musa itu orangnya juga baik. Ketika bangsa Israel diajak keluar dari tanah Mesir, mereka selalu bersungut-sungut. Mereka selalu marah-marah. Nah, anak-anak masih ingat kan dari cerita-cerita yang lalu bahwa bangsa Israel banyak sekali bersungut-sungut, banyak sekali marah-marah kepada Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa orangnya baik. Dia tidak pernah membalas kemarahan bangsa Israel. Nah, Musa itu mau berbuat baik kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel benar-benar menjadi bangsa yang merdeka dan bisa hidup di tanah perjanjian. Nah, sekarang Bu Puji mau tanya lagi. Kira-kira perbuatan baik apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak seperti Nabi Musa? Kalau tadi Nabi Musa tidak marah saat bangsa Israel itu bersungut-sungut dan marah-marah kepada Musa, tapi Nabi Musa tidak membalasnya. Nah, kalau anak-anak contohnya seperti apa ya? Iya, contohnya kalau diperingatkan oleh bapak atau ibunya, anak-anak tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah. Itu namanya anak-anak adalah anak-anak yang baik. Kalau baik, pasti Tuhan akan terus menyertai dan Tuhan akan terus menjaga kita supaya kita selalu hidup dengan bahagia, hidup dengan damai, hidup dengan tenang. Nah, seperti Musa, kita juga harus mau menjadi hamba yang setia kepada Allah. Anak-anak yang selalu rajin menaati perintah Allah pasti mau mematuhi orang tua, mau rajin berdoa, mau berbuat baik kepada sesama. Yang masih suka bilang, nanti, males. Nah, jangan lagi ya. Sekarang yang masih sering lupa kalau berdoa, kalau mau tidur, anak-anak lupa tidak berdoa dulu karena katanya sudah ngantuk, sudah capek. Terus anak-anak lupa tidak berdoa. Jangan lagi ya. Nah, kenapa kita harus selalu berdoa? Karena kita harus selalu bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kita di sepanjang hari, dari pagi, siang, sore. Tuhan selalu menyertai kita, jadi kita harus selalu bersyukur. Kemudian bangun tidur, biasanya ada loh anak-anak yang bangun tidur terus bangun aja lupa gak berdoa, terus langsung menyalakan TV, nonton TV. Nah, besok tidak boleh diulangi lagi seperti itu. Jangan lupa setiap bangun tidur, anak-anak harus berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan istirahat semalam untuk memulihkan badan supaya segar kembali, dan ketika bangun dalam keadaan segar, dalam keadaan sehat, anak-anak harus bersyukur. Kemudian yang mau makan sering lupa tidak berdoa, anak-anak juga harus berdoa sebab makanan itu juga dari Tuhan. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita yang sudah menyiapkan makanan untuk kita. Kemudian ada juga loh
mau makan sudah berdoa, tapi sesudah makan lupa berdoa. Nah, anak-anak yang masih sering lupa berdoa, jangan lupa sebelum dan sesudah makan, anak-anak harus berdoa. Demikian juga dalam melakukan kegiatan yang lain. Sekarang juga tidak boleh nakali temannya, nakali orang tuanya, menakali saudaranya. Harus mau berbagi dan berbuat baik. Kalau kita mau menjadi anak-anak Allah yang setia, maka Allah pun akan memberikan berkat bagi kita. Nah, cukup sekian firman Tuhan kali ini. Dan untuk pembelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan saat ini adalah tokoh yang bernama Musa. Musa adalah pribadi yang diutus Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dia dipakai oleh Allah untuk mengajarkan perintahnya kepada bangsa Israel. Bagaimana agar bangsa Israel dapat hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah seorang pemimpin yang diutus Allah untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kemudian dalam melakukan tugasnya, Musa diberikan kuasa oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang besar dan dahsyat, serta dapat melakukan mujizat, seperti mengubah tongkat menjadi mengubah tongkat menjadi ular, menyatakan 10 tulah kepada bangsa Israel, membelah laut Teberau, memberi makan bangsa Israel di padang gurun Sin, dan lain-lain. Kemudian Musa dipercaya oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang besar bagi bangsa Israel karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan Allah. Kesetiaan dan ketaatannya itu tak lepas dari hubungan dekatnya dengan Allah. Oleh sebab kesetiaan dan ketaatannya, Musa senantiasa diberkati oleh Allah dalam kehidupannya. Allah memberikan berkat kepada Musa melalui perbuatan besar dan mujizat yang dilakukannya, usia panjang sampai dengan 120 tahun, dan dapat mengantarkan bangsa Israel mendekati tanah perjanjian yang nantinya akan dilanjutkan oleh Yosua. Demikian anak-anak firman Tuhan kali ini. Dan sebagai penutup, Bu Puji akan membacakan ayat indah dari firman Tuhan saat ini yang terambil dari Yosua 14 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai penutup firman Tuhan, mari kita kembali bersama-sama berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami terima saat ini. Berkatilah supaya kami menjadi hamba yang setia seperti Nabi Musa, sehingga Engkau akan terus memberkati dan terus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, cukup sekian ya. Sekolah minggu online pada saat ini bersama Bu Puji. Dan kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam sekolah minggu online selanjutnya, tentunya bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain.
Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana Mon? Firman dari Kak Puji sangat luar biasa sekali kan? Harusnya kita meneladani Nabi Musa loh Mon, yang taat dan patuh sama Tuhan. Termasuk juga kita harus taat dan patuh sama orang tua atau saudara yang lebih tua Mon. Iya Pam, aku jadi sadar sekarang dan menyesal sudah tidak nurut sama Kak Lulu. Terus sekarang gimana Momon? Iya Kak, mulai sekarang aku mau nurut nasihat orang tua, nasihat Kak Lulu juga. Nah gitu dong Mon. Yuk kita tutup sama lagu ya Mon. Ayo Pam, tapi jangan lupa persembahan ya Pam. Siap. Apa nih Pam lagunya? Kita nyatakan ketaatan kita yuk Mon dengan lagu Aku Tresno Yesus. Oke, let's go Pam. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnaku jer Ro. Jero banget. Tresnaku jer Jero banget. Yuk kita ucapkan sama adik-adik di rumah yuk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tadi sudah mendengar firman Tuhan bukan? Dari Ibu Puji. Nah, sekarang saatnya aktivitas ya. Nah, di sini tadi adik-adik sudah disediakan ada 2 loh batu seperti ini ya. Nah, dan jangan lupa disiapkan peralatannya, yaitu gunting serta pewarna. Nah, tugas pertama adalah adik-adik menuliskan doa untuk teman dan doa untuk orang tua. Nah, sebagai contohnya yaitu doa untuk teman ya, seperti ini. Doanya, Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman kami, kiranya Engkau berikan keselamatan, panjang umur dan kepandaian untuk teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, jangan lupa di sekitarnya adik-adik diberikan warna. Dan jangan lupa ya, yang satunya juga adik-adik tuliskan doa untuk orang tua. Doa untuk orang tua contohnya seperti ini. Tuhan Yesus, berkatilah keselamatan orang tua kami, kiranya Engkau berikan panjang umur dan rezeki melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jangan lupa yang doa untuk orang tua juga dipotong ya adik-adik. Terus kalau sudah selesai dipotong, lalu ditunjukkan seperti ini. Dan jangan lupa ya dikirim di WA grup Komisi Anak. Terima kasih.